Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Bayu menghapus keringat di dahinya saat angin lembab khas Kalimantan menyelimuti tubuhnya. Ia berdiri di gerbang desa Batu Lintang, sebuah desa kecil di tepi hutan yang lebat dan misterius. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Selama beberapa bulan terakhir, laporan tentang jejak kaki raksasa yang muncul di sekitar desa menarik perhatiannya sebagai seorang peneliti. Namun, saat ia mencoba bertanya kepada warga, tatapan mereka berubah menjadi ketakutan. "Kami tidak membicarakan hal itu," kata Pak Riono, kepala desa, dengan suara berat. "Sebaiknya kau urungkan niatmu, nak. Apa yang ada di hutan lebih baik dibiarkan saja." Bayu menatap pria tua itu, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada ketegangan di matanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Namun, Bayu tidak datang sejauh ini hanya untuk pulang tanpa jawaban. Malam pertama di rumah kayu yang disediakan untuknya terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada nyanyian jangkrik. Hanya desiran angin yang berhembus di antara pepohonan. Ia menatap keluar jendela, ke arah hutan yang berdiri hitam di bawah cahaya bulan. Ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tepat saat ia hendak tidur, suara gemerisik terdengar di luar rumah. Bayu menahan napas. Langkah kaki berat terdengar di tanah yang lembab. Perlahan, ia bangkit dan mengintip dari celah jendela. Bayangan gelap bergerak di antara pepohonan. Napas Bayu tercekat. Ia tidak bisa melihat jelas, tetapi langkah itu terdengar terlalu besar untuk manusia biasa. Jantungnya berdebar saat ia mengambil senter dan memberanikan diri membuka pintu. Di bawah cahaya bulan, tanah di sekitar rumahnya tampak aneh. Bayu menyorotkan senter ke bawah, dan napasnya tercekat. Namun, bukan jejak biasa. Bentuknya menyerupai kaki manusia, tetapi ukurannya luar biasa besar. Jejak itu membentuk pola yang jelas, seolah makhluk itu berjalan mengelilingi rumahnya. Lumpur di sekitar masih basah, menandakan bahwa jejak ini baru saja dibuat. Bayu menelan ludah. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suara gemerisik terdengar lagi dari arah hutan. Bayu menyorotkan senternya ke sana, tetapi hanya ada pepohonan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Ia merasa ada sesuatu yang mengintainya di kegelapan, sesuatu yang bersembunyi tepat di luar jangkauan penglihatannya. Tiba-tiba, ranting di dekatnya patah. Bayu melompat mundur, menahan napas. Sejenak, ia yakin ia melihat sepasang mata merah bersinar di antara pepohonan. Namun, saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Bayu mundur perlahan, kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat ia menarik napas dalam-dalam. Apa yang baru saja ia lihat, apakah itu hanya imajinasinya? Ataukah benar ada sesuatu di hutan yang selama ini disembunyikan oleh warga desa? Di luar, angin berhembus pelan, membawa bisikan dari dalam kegelapan hutan. Bayu duduk di beranda rumah panggung milik Pak Riono, seorang tetua desa yang dihormati. Udara malam di desa Batu Lintang terasa lebih dingin dari biasanya, disertai dengan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. Lampu minyak yang tergantung di tiang kayu bergoyang perlahan, menciptakan bayangan samar di dinding bambu. "Kau harus berhenti mencari tahu soal jejak itu, nak," ujar Pak Riono dengan suara berat. Mata tuanya menatap Bayu penuh kewaspadaan. Bayu mengerutkan kening. "Kenapa, Pak?"
Saya datang ke sini untuk meneliti. Jejak kaki sebesar itu bisa jadi temuan besar. Bisa saja ada spesies yang belum kita ketahui hidup di hutan ini. Pak Riono menghela napas panjang. Orang sini menyebutnya orang gede. Ia bukan hewan, bukan juga manusia. Ia penjaga hutan, makhluk yang sudah ada sejak leluhur kami. Siapapun yang mencoba mengusik keberadaannya tidak akan kembali dengan selamat. Bayu berusaha menahan senyum sinis. Pak, saya paham kalau cerita rakyat sering digunakan untuk menakuti orang agar tak masuk hutan. Tapi saya tidak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Pak Riono menatapnya lama sebelum berucap pelan, dulu ada seorang pemuda seperti kamu, keras kepala dan ingin tahu segalanya. Ia masuk ke hutan, mengejar jejak kaki itu. Tapi ia tidak pernah kembali, hanya suaranya yang terdengar dalam kabut. Orang-orang desa mendengar dia memanggil-manggil minta tolong, tapi tidak ada yang berani masuk mencarinya. Keesokan harinya, yang kami temukan hanya sepatunya dan darah yang membentuk jejak menuju lebih dalam ke hutan. Bayu menelan ludah, tapi tetap bersikeras. Mungkin dia tersesat atau diserang hewan buas. Tapi ini bukan berarti saya harus mundur. Saya sudah datang jauh-jauh untuk penelitian ini. Pak Riono menggeleng pelan. Kau tak akan mendengar nasihat orang tua. Tapi setidaknya, jangan masuk ke hutan sendirian. Bayu menganggap peringatan itu hanya cerita berlebihan. Esoknya, ia mengajak Arman dan Sari, dua warga muda desa yang cukup berani, untuk menemaninya menyelidiki lebih jauh. Mereka berangkat pagi-pagi, membawa perlengkapan seadanya, termasuk pisau belati dan senter. Setelah beberapa jam berjalan menyusuri pinggiran hutan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, jejak kaki besar itu lagi. Tapi kali ini, jejaknya lebih dalam, seolah pemiliknya lebih berat daripada sebelumnya. Astaga, ini lebih besar dari yang kulihat di desa, gumam Bayu sambil berjongkok, membandingkan jejak itu dengan ukuran tangannya. Sari memeluk lengannya sendiri, merasa tidak nyaman. Bayu, kita sudah cukup jauh. Mungkin Pak Riono benar, kita baru mulai. Sari, aku butuh lebih banyak bukti, jawab Bayu. Mengambil kamera dan memotret jejak kaki itu, Arman mengitari pohon-pohon besar di sekitar mereka. Jejak ini baru. Tanahnya masih basah. Bisa jadi makhluk itu masih dekat. Mendengar itu, Bayu semakin bersemangat, sementara Sari justru semakin gelisah. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara samar dari dalam hutan. Seperti napas berat, serak, dan dalam. Dengar itu, bisik Arman, semua terdiam, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Bayu menyorotkan senter ke arah suara. Tapi yang terlihat hanya bayangan hitam bergerak cepat di antara batang pohon. Kita harus pergi, kata Sari dengan suara gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah sangat dekat. Napas berat itu kini terdengar tepat di belakang mereka. Perlahan, mereka menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat hutan. Lari, teriak Arman. Mereka berbalik dan berlari secepat mungkin, menerobos semak belukar tanpa memedulikan duri yang menggores kulit. Bayu merasa napas di belakangnya semakin dekat, seolah sesuatu yang tak kasat mata mengejar mereka. Setelah berlari sejauh mungkin, mereka akhirnya sampai di pinggiran desa. Ketika Bayu menoleh ke belakang, hutan sudah sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Riono sudah menunggu di depan rumahnya dengan wajah muram. Kalian sudah melihatnya, bukan? Bayu masih terengah-engah, tapi kali ini,
Ia tidak bisa menyangkal lagi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang besar. Pak Riono mengangguk pelan. Kalian sudah melanggar batas. Kini, kita hanya bisa berharap ia tidak mengikuti kalian kembali ke desa. Bayu, Arman, dan Sari melangkah semakin jauh ke dalam hutan. Udara di sekitar mereka terasa berat, dipenuhi aroma anyir yang semakin menusuk. Bayu berhenti sejenak, menyalakan senter dan mengarahkannya ke tanah. Napasnya tertahan saat melihat jejak kaki raksasa yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya mereka temukan di pinggir desa. Astaga, ini jauh lebih besar dari yang kita duga, gumam Bayu dengan nada tak percaya. Sari memeluk dirinya sendiri, merasa udara semakin dingin. Aku nggak suka ini. Kita sebaiknya kembali sebelum terlalu jauh. Arman, yang lebih pemberani, justru berjongkok dan menyentuh jejak itu. Lembek, seperti baru saja dibuat. Apapun yang meninggalkan jejak ini, dia masih di sekitar sini. Perkataan Arman membuat mereka bertiga saling pandang. Di kejauhan, suara ranting patah terdengar, diikuti bisikan lirih yang terdengar di antara pepohonan. Tidak ada angin, tetapi dedaunan bergesekan satu sama lain seolah ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Kalian dengar itu? Bisik Sari dengan suara gemetar. Bayu mengangguk pelan, tangannya meremas senter lebih erat. Mereka mencoba mencari sumber suara, tetapi hutan di depan mereka hanya tampak gelap dan pekat. Kabut mulai turun, perlahan menyelimuti tanah dan menyusup di antara pepohonan besar. Malam tiba lebih cepat dari yang mereka duga. Bayu mengeluarkan kompas dan peta kecil dari tasnya. Kita harus cari tempat untuk bermalam. Berjalan dalam kabut seperti ini bisa membuat kita tersesat. Mereka akhirnya menemukan sebuah area terbuka di bawah pohon besar dan memutuskan untuk beristirahat. Bayu dan Sari menyiapkan tenda sementara Arman berkeliling mencari kayu bakar. Namun, saat Arman pergi, suara langkah kakinya tiba-tiba menghilang. Beberapa menit berlalu, tetapi Arman tidak kembali. Arman, panggil Sari cemas. Tidak ada jawaban. Bayu menyalakan senter dan menyisir sekitar, matanya menajam mencari sosok sahabatnya. Arman, kalau kamu bercanda, ini nggak lucu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat dari arah hutan, diikuti suara napas berat. Sari berpegangan pada lengan Bayu, tubuhnya gemetar. Arman. Bayu semakin panik. Ia melangkah maju, tetapi sesuatu membuatnya membeku di tempat. Di antara kabut, di balik pepohonan, tampak sosok tinggi yang samar-samar berdiri. Matanya tidak terlihat, hanya kegelapan pekat di mana seharusnya ada wajah. Napasnya berat, seperti suara hembusan angin yang mengandung kemarahan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah mengawasi mereka. Tiba-tiba, ranting di atas mereka patah dengan suara keras. Bayu refleks menyorotkan senter ke atas, tetapi tidak ada apa-apa. Ketika ia kembali melihat ke arah sosok tadi, makhluk itu sudah menghilang. Bayu, kita harus pergi sekarang, bisik Sari, hampir menangis. Mereka berlari ke tempat terakhir Arman terlihat, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki manusia yang berakhir begitu saja di tanah yang lembab, seperti Arman menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara teriakan. Hanya kesunyian dan kabut yang semakin tebal. Bayu menatap ke sekitar dengan perasaan ngeri. Ada sesuatu di hutan ini yang tidak ingin mereka temukan. Sesuatu yang bersembunyi dalam gelap, menunggu saat yang tepat untuk mengambil mereka satu persatu. Dan Arman mungkin sudah menjadi korban pertama. Bayu dan Sari berlari di antara pepohonan yang semakin gelap. Nafas mereka tersengal, dada naik turun dengan cepat,
sementara suara-suara aneh terus bergaung di sekitar mereka. Ranting-ranting patah di bawah kaki mereka, menambah irama ketegangan yang mencekam. "Arman!" teriak Sari dengan suara parau. Namun, hanya kesunyian yang menjawab. Bayu menggenggam lengan Sari, mencoba menenangkan gadis itu yang mulai menangis. "Kita harus tetap tenang. Kalau kita panik, kita bisa tersesat lebih dalam." Sari mengangguk, meski air matanya masih mengalir. Mereka terus mencari, hingga akhirnya mata mereka tertuju pada sesuatu yang tergeletak di tanah. Sisa pakaian dan tas Arman. Tas itu robek, seolah terkoyak oleh cakar besar. Pakaian yang tersisa dipenuhi bercak lumpur dan darah. "Ya Tuhan!" bisik Sari, tubuhnya bergetar hebat. Bayu menelan ludah, tangannya gemetar saat meraih tas Arman. Ia membuka resletingnya dengan hati-hati, berharap menemukan petunjuk. Namun, sebelum sempat memeriksa lebih lanjut, suara napas berat terdengar dari belakang mereka. Sari membeku. Matanya membelalak ketakutan, sementara Bayu perlahan menoleh. Di antara pepohonan, bayangan besar berdiri diam. Makhluk itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia manapun. Matanya yang redup bersinar samar di kegelapan, tubuhnya tertutup bulu kasar, dan tangannya menggantung dengan kuku yang tajam seperti belati. Setiap napasnya menghembuskan aroma busuk yang menusuk hidung. Bayu mundur selangkah, menarik Sari bersamanya. "Jangan bergerak," bisiknya. Makhluk itu menggeram pelan, kepalanya miring seolah mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Lalu, satu langkah besar diambilnya, mendekat ke arah mereka. Sari tak bisa menahan ketakutannya lagi. Dengan jeritan nyaring, ia berbalik dan mulai berlari. "Sari! Jangan!" seru Bayu, tapi sudah terlambat. Makhluk itu mengeluarkan raungan menggelegar, lalu melangkah cepat ke arah mereka. Bayu tak punya pilihan lain, ia juga harus lari. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengejar Sari, berusaha menghindari akar-akar besar yang menjalar di tanah. Jantungnya berdetak kencang. Ia bisa mendengar derap kaki berat di belakang mereka, semakin dekat, semakin cepat, terus lari. "Sari! Jangan berhenti!" teriaknya. Pepohonan di sekeliling mereka terasa seperti menutup jalan, namun di kejauhan, Bayu melihat celah di antara rimbunan dedaunan, arah menuju desa. Mereka hanya perlu sedikit lagi. Tiba-tiba, langkah berat di belakang mereka terhenti. Bayu menoleh sekilas dan melihat bahwa makhluk itu berdiri diam. Menatap mereka dari kejauhan, seolah ada batas tak terlihat yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Bayu dan Sari akhirnya berhasil mencapai desa. Mereka terhuyung-huyung, hampir terjatuh ke tanah. Napas mereka putus-putus, tubuh mereka gemetar hebat. Warga desa segera berkerumun, melihat keadaan mereka yang mengenaskan. Pak Riono maju, wajahnya pucat pasi. "Kalian melihatnya, bukan?" Suaranya nyaris berbisik. Bayu hanya mengangguk lemah. Tubuhnya masih dipenuhi adrenalin, pikirannya berputar cepat mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Pak Riono menatap ke arah hutan dengan ekspresi ngeri. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Orang gede sudah terbangun." Bayu menatapnya tak percaya. Sari terisak, tak mampu berkata apa-apa. Angin malam berhembus, membawa suara samar dari dalam hutan. Suara yang terdengar seperti bisikan, atau mungkin erangan makhluk yang masih mengawasi mereka dari kegelapan. Malam itu, Bayu dan Sari duduk di rumah Pak Riono, masih terengah-engah setelah pelarian mereka dari hutan. Wajah mereka pucat, napas tersengal, dan tangan Sari gemetar hebat. Rasa takut masih melekat di dada mereka.
Terutama setelah kehilangan Arman secara misterius, Pak Riono menatap mereka dengan sorot mata berat. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kalian sudah sejauh ini, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kebenaran." Bayu menelan ludah. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi?" "Apa yang kami lihat tadi malam," Pak Riono mengangkat wajahnya, cahaya lampu minyak menciptakan bayangan menakutkan di sudut-sudut ruangan. "Apa yang kalian lihat itu bukan sekadar mitos. Orang gede itu nyata. Ia sudah ada sejak zaman leluhur kami." Sari menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa dia mengejar kami?" "Kami tidak melakukan apa-apa." Pak Riono menatap mereka dengan tajam. "Dulu, desa ini membuat perjanjian dengan orang gede. Nenek moyang kami diberi izin untuk hidup di tepi hutan, asal mereka tidak melanggar aturan, tidak menebang pohon besar, tidak berburu lebih dari yang diperlukan, dan yang paling penting, tidak pernah memasuki wilayah sakral di dalam hutan." Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. "Lalu, apa yang terjadi?" Pak Riono mengalihkan pandangannya keluar jendela, ke arah hutan yang kini hanya tampak sebagai bayangan hitam pekat. "Seseorang di desa ini melanggar perjanjian itu." Sari menggigit jarinya, tubuhnya sedikit gemetar. "Siapa?" Pak Riono diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dulu, ada seorang pemuda bernama Surya. Ia penasaran dengan mitos yang diceritakan orang-orang tua. Ia tidak percaya dan nekat memasuki wilayah sakral di hutan. Ia ingin membuktikan bahwa orang gede hanyalah cerita kosong." Bayu merasa keringat dingin membasahi punggungnya. "Apa yang terjadi padanya?" Pak Riono menelan ludah. "Ia tidak pernah kembali. Tapi sejak saat itu, desa ini mulai diganggu. Malam-malam, terdengar suara langkah berat di luar rumah penduduk. Ternak-ternak hilang, dan beberapa orang juga menghilang begitu saja tanpa jejak. Jejak kaki raksasa mulai bermunculan di tepi desa. Itu semua peringatan dari orang gede." Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membulat ketakutan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Arman masih hilang di dalam hutan." Pak Riono menggeleng pelan. "Jika dia sudah diambil, kemungkinan besar dia tidak akan kembali. Kecuali orang gede mengizinkannya." Bayu mengepalkan tangannya. "Tidak. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menemukan Arman." Pak Riono menatapnya dengan tajam. "Nak, kau tidak mengerti. Jika kau masuk kembali, mungkin kau tidak akan kembali." Orang gede tidak suka diusik. Suasana hening sejenak. Hanya suara angin malam yang berdesir di luar rumah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah berat. Tanah bergetar pelan. Sari mencengkeram lengan Bayu dengan kuat, wajahnya pucat pasi. Pak Riono langsung berdiri. "Matikan lampu. Jangan bersuara." Bayu cepat-cepat meniup lampu minyak. Ruangan menjadi gelap gulita. Di luar, langkah itu semakin mendekat. Seakan ada sesuatu yang berjalan perlahan-lahan melewati rumah mereka, lalu terdengar suara napas berat, dalam, panjang, menyeramkan. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang menghirup udara. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak, air matanya mengalir deras. Bayu menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, lalu, tiba-tiba, duar, pintu depan bergetar keras, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya. Pak Riono meraih sebilah parang tua dan menempelkan jarinya di bibir, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Bayu bisa merasakan keberadaannya. Sesuatu yang besar,
kuat, dan kuno. Dalam kegelapan, Pak Riono berbisik nyaris tak terdengar. Jangan bergerak. Jangan menarik perhatiannya, suasana terasa mencekik. Beberapa detik berlalu seperti selamanya, lalu, perlahan-lahan, langkah itu mulai menjauh. Suara napas berat ikut menghilang ke dalam malam. Bayu menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Sari jatuh terduduk, tubuhnya masih gemetar. Pak Riono memandang mereka berdua. Sekarang kalian mengerti? Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kutukan yang diwariskan. Dan kalian sudah terlalu jauh terlibat. Malam itu, angin berembus kencang, membuat dinding-dinding rumah kayu berderit pelan. Bayu duduk di sudut kamar dengan napas tidak beraturan. Pikirannya masih dipenuhi gambaran sosok besar yang ia lihat di hutan. Arman belum ditemukan, dan Sari belum berkata sepatah kata pun sejak mereka kembali ke desa. Saat malam semakin larut, suasana desa Batu Lintang terasa makin mencekam. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak, dan suara jangkrik pun perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Bayu merebahkan tubuhnya, mencoba tidur, tetapi rasa gelisah membuat matanya tetap terbuka. Kemudian, sesuatu terjadi. Krek, 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 langkah kaki berat terdengar dari luar rumahnya. Bayu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mengira itu hanya perasaannya saja. Tetapi suara itu semakin mendekat, jelas seperti seseorang atau sesuatu berjalan di atas tanah basah. Bayu menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia perlahan bangkit dan mengintip melalui celah jendela. Mata merah, dua bola mata bersinar terang di tengah kegelapan. Sesosok makhluk tinggi berdiri di pekarangan rumahnya, diam tanpa bergerak. Dadanya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Bentuknya samar karena tertutup kabut, tetapi siluetnya jelas jauh lebih besar dari manusia biasa. Makhluk itu tampak mengawasinya. Tiba-tiba, suara berat berbisik tepat di telinganya. Pergi sebelum terlambat. Bayu tersentak mundur, terjatuh ke lantai dengan napas tersengal. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Tangannya mencengkeram lantai kayu, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia kembali mengintip keluar, makhluk itu sudah lenyap, tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya kesunyian yang menekan telinganya. Bayu terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian ini lagi. Makhluk itu benar-benar ada. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari kamar dan menuju rumah Pak Riono. Ketika mengetuk pintu dengan panik, butuh beberapa saat sebelum akhirnya pintu terbuka. Pak Riono berdiri di sana dengan ekspresi lelah dan mata yang tampak tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku melihatnya. Makhluk itu ada di luar rumahku. Bayu berbisik dengan napas terengah. Pak Riono tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Sekarang, dia sudah memperingatkanmu sendiri." Bayu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pak Riono memandangnya dalam-dalam sebelum berkata, "Masuklah. Ada hal yang harus kau ketahui." Malam itu, Bayu menyadari bahwa teror yang ia hadapi baru saja dimulai. Malam itu, Bayu duduk termenung di dalam rumah kayu yang disediakan warga. Setelah kejadian mengerikan sebelumnya, ia merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan. Saat ia membolak-balik barang peninggalan kakeknya, sebuah buku usang menarik perhatiannya. Buku itu berbau tanah lembab,
Dengan halaman menguning yang hampir rapuh, dengan hati-hati, Bayu membuka lembar demi lembar. Matanya membelalak saat melihat nama "Orang Gede" tertulis berulang kali. Catatan itu ditulis dengan tangan gemetar, menjelaskan tentang makhluk besar yang menjaga hutan sejak ratusan tahun lalu. Salah satu halaman mencantumkan sebuah ritual kuno yang dapat menenangkan makhluk itu. Ritual yang, menurut catatan kakeknya, hanya dilakukan sekali dalam sejarah desa. Bayu segera menemui Pak Riono dan menunjukkan temuan itu. Wajah tetua desa itu memucat, lalu menatap Bayu dengan sorot mata penuh ketakutan. "Dulu, leluhur kami pernah melakukan ritual ini, tetapi ada yang salah. Setelah itu, tak ada yang berani mencobanya lagi," kata Pak Riono dengan suara parau. "Tapi kita harus melakukannya, Pak. Jika tidak, makhluk itu akan terus menghantui desa ini," desak Bayu. Setelah berunding, akhirnya Pak Riono setuju. Dengan bantuan beberapa warga, mereka bersiap untuk melakukan ritual di tempat yang diyakini sebagai sarang orang gede, sebuah tanah lapang di dalam hutan, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menjulang menutupi langit. Malam semakin larut. Mereka berangkat dengan obor menyala, menyusuri jalan setapak yang diselimuti kabut tebal. Suasana begitu mencekam. Angin berdesir pelan, seakan berbisik di telinga mereka. Aroma tanah basah dan daun membusuk memenuhi udara. Sesampainya di lokasi, Pak Riono mulai mengatur sesajen di tengah lingkaran batu. Ayam hitam dikorbankan, darahnya diteteskan di tanah sebagai simbol penghormatan. Bayu membaca mantra yang tertera dalam catatan kakeknya dengan suara sedikit gemetar. Warga yang ikut serta menggumamkan doa, berharap ritual ini berhasil. Namun, belum selesai mantra terakhir dibacakan, tiba-tiba angin berhembus kencang, memadamkan sebagian obor. Pepohonan bergoyang liar, ranting-ranting patah dan berjatuhan. Suara geraman berat menggema di sekitar mereka. "Dia datang!" bisik salah satu warga dengan wajah pucat. Bayu menahan napas. Dari balik kabut, dua mata merah menyala muncul. Sosok raksasa itu berdiri di kejauhan, tubuhnya lebih besar dari yang pernah dibayangkan Bayu. Napas makhluk itu terdengar jelas, dalam dan berat, seolah menahan amarah. "Jangan bergerak. Tetap di dalam lingkaran," seru Pak Riono. Namun, salah satu warga terlalu ketakutan dan melangkah keluar. Seketika, terdengar jeritan mengerikan. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan, lenyap tanpa jejak. Bayu menggigit bibirnya, menahan teror yang menjalar di dadanya. Ia mengulang mantra dengan suara lebih lantang. Orang gede menggeram, tetapi kali ini geramannya terdengar seperti rintihan. Kabut di sekitar mereka mulai berputar perlahan, seolah menelan makhluk itu kembali ke dalam kegelapan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara geraman itu melemah. Angin mendadak berhenti, dan keheningan menyelimuti hutan. Makhluk itu menghilang, menyisakan bekas jejak kaki raksasa di tanah basah. Pak Riono menarik napas lega. "Kita berhasil untuk sementara waktu, namun, Bayu tahu ini belum berakhir. Ritual mungkin telah menenangkan makhluk itu, tetapi pertanyaannya adalah, sampai kapan?" Ia menatap hutan lebat di depannya, menyadari bahwa misteri ini masih jauh dari selesai. Ritual berlangsung di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Pak Riono, Bayu, dan beberapa warga duduk mengelilingi sesaji yang telah disiapkan. Dupa dibakar, mengeluarkan aroma khas yang memenuhi udara. Angin berhembus semakin kencang, membuat daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Bayu menggenggam erat catatan kuno yang ia temukan. Tulisannya samar,
Tetapi ia bisa memahami bahwa leluhurnya pernah melakukan ritual yang sama di tempat ini. Ia menatap Pak Riono yang mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno. Suaranya lirih, tetapi menggema di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Dedaunan beterbangan, ranting-ranting patah, dan suara geraman rendah terdengar dari dalam hutan. Warga mulai gelisah, beberapa dari mereka mundur ketakutan. Sari meremas lengannya, matanya dipenuhi kecemasan. "Bayu, kita harus pergi sekarang," bisik Sari ketakutan. "Aku tidak suka ini." Namun, Bayu tetap diam. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Jika ritual ini gagal, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada desa mereka. Geraman itu semakin keras. Bayangan besar muncul di balik pepohonan. Makhluk itu perlahan berjalan keluar dari kegelapan, semakin mendekat dengan langkah berat yang membuat tanah bergetar. Bayu menahan napasnya, makhluk itu lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tingginya hampir setinggi pohon tertinggi di sekitar mereka. Tubuhnya ditutupi bulu lebat yang tampak kusut dan kotor. Matanya merah menyala, menatap penuh amarah. Nafasnya berat, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Beberapa warga yang tak sanggup lagi menahan ketakutan berteriak dan berlari meninggalkan tempat itu. Hanya Bayu, Pak Riono, dan segelintir orang yang masih bertahan. Sari berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Bayu menelan ludah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan suara yang berusaha ia tenangkan, ia berbicara. "Kami tidak ingin mengganggumu," katanya dengan nada setegas mungkin. "Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang perjanjian leluhur kami." Makhluk itu menggeram. Tanah di bawah kaki Bayu bergetar hebat, seolah makhluk itu bisa menciptakan gempa hanya dengan suaranya. Bayu bisa merasakan detak jantungnya berpacu cepat, tetapi ia tidak mundur. Pak Riono melanjutkan doa-doanya. Suaranya semakin keras, semakin putus asa. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan berbulu, seakan hendak menghantam mereka semua. Sari menjerit, Bayu menutup matanya, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, tepat sebelum makhluk itu mengayunkan tangannya, ia berhenti. Geramannya melemah. Matanya yang merah menyala kini tampak dipenuhi sesuatu yang berbeda. Kesedihan? Kekecewaan? Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti bisikan yang anehnya bisa dipahami oleh Bayu. "Kalian manusia pengkhianat." Kata-kata itu menusuk hati Bayu. Ia menatap makhluk itu dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu? Siapa yang telah mengkhianati perjanjian ini? Sebelum Bayu bisa berkata apa-apa lagi, makhluk itu berbalik dan berjalan masuk kembali ke dalam kegelapan. Langkahnya bergema di seluruh hutan, meninggalkan mereka semua dalam keheningan yang mencekam. Bayu menatap Pak Riono. "Apa maksudnya?" Pak Riono menghela napas panjang. "Sepertinya ada sesuatu yang belum kita ketahui. Sesuatu yang disembunyikan dari kita." Ketegangan semakin memuncak. Rahasia yang lebih besar masih tersembunyi di balik hutan kelam ini. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Orang gede berdiri di tengah lingkaran ritual, tubuhnya menjulang tinggi dengan mata merah menyala penuh amarah. Warga desa yang masih tersisa mundur perlahan, ngeri melihat makhluk raksasa itu menggeram seperti binatang buas. Bayu berdiri dengan napas tersengal, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Kami tidak berniat mengganggumu. Kami hanya ingin mengembalikan keseimbangan." Suaranya bergetar,
tetapi ia tetap bertahan. Makhluk itu tidak menanggapi. Nafasnya berat, bagaikan angin badai yang berdesir di antara pepohonan. Bayu merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Orang gede jelas tidak puas dengan kehadiran mereka. Pak Riono maju perlahan. Matanya penuh dengan kesedihan, tetapi juga kepasrahan. Sudah cukup. Ini salah kami. Kesalahan lama yang harus ditebus. Pak Riono, apa yang Anda lakukan? Bayu berusaha menarik lengan lelaki tua itu, tetapi Pak Riono hanya menepuk pundaknya dengan lembut. Dengar, Bayu, ucapnya dengan suara bergetar. Leluhur kami pernah berjanji untuk tidak melanggar batas hutan ini. Tapi seseorang mengkhianatinya, dan kini kita harus membayar harga. Ia menatap Bayu dalam-dalam. Jangan biarkan sejarah ini terulang kembali. Bayu ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan semua ini, tetapi tubuhnya terasa membeku. Pak Riono menoleh ke makhluk raksasa itu dan membuka tangannya lebar-lebar. Ambil aku. Biarkan mereka hidup dalam damai, serunya. Sejenak, semua terasa hening. Orang gede menundukkan kepalanya, menatap Pak Riono dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian, dengan geraman dalam, ia mengulurkan tangannya yang besar dan kasar, tidak a. Sari menjerit, menangis ketakutan. Bayu ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia hanya bisa menyaksikan ketika cakar hitam itu meraih tubuh Pak Riono. Dalam sekejap, lelaki tua itu diangkat ke udara. Jaga desa ini, bisik Pak Riono sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut yang semakin tebal. Suara menggelegar terdengar, bagaikan guntur yang pecah di langit. Pepohonan bergoyang liar, dan angin bertiup semakin kencang. Bayu dan warga lainnya hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan orang gede berjalan kembali ke dalam hutan, membawa serta pengorbanan yang tak terhindarkan. Saat makhluk itu akhirnya menghilang di balik pepohonan, suara-suara aneh yang selama ini menghantui desa perlahan mereda. Kabut mulai menipis, dan udara kembali sunyi. Bayu jatuh berlutut, hatinya terasa hampa. Kenapa harus seperti ini? Sari menangis terisak, sementara warga desa hanya bisa menundukkan kepala. Mereka tahu, pengorbanan Pak Riono telah menyelamatkan mereka. Namun, kehilangan sosok bijak itu meninggalkan luka yang dalam. Malam itu, desa Batu Lintang kembali dalam ketenangan. Tetapi Bayu tahu, ketenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Langit di desa Batu Lintang tampak lebih cerah sejak kejadian malam itu. Tak ada lagi suara bisikan dari hutan, tak ada lagi jejak kaki raksasa yang membuat bulu kuduk berdiri. Para warga perlahan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa, seolah semua itu hanya mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Namun, bagi Bayu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Setiap kali ia menutup mata, bayangan malam itu kembali menghantuinya. Wajah Pak Riono sebelum menghilang dalam kabut tebal, sorot mata penuh kepasrahan, dan suara menggelegar orang gede yang seakan menuntut lebih. Apakah pengorbanan Pak Riono benar-benar cukup untuk menghentikan makhluk itu? Beberapa minggu berlalu, Bayu memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Meski sebagian dirinya ingin segera pergi. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bayu sedang duduk di depan rumah, menatap hutan yang sunyi. Namun, tiba-tiba perasaan tidak nyaman merayap di tengkuknya. Ia bangkit, berjalan perlahan ke halaman rumah dengan senter di tangan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang aneh, saat cahaya senter menyapu tanah di depannya, tubuhnya membeku. Jejak kaki.
besar, segar. Lebih dalam dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Bayu menelan ludah. Ini tidak mungkin. Makhluk itu seharusnya sudah pergi. Desa ini seharusnya sudah aman. Namun, jejak itu ada di sana, hanya beberapa meter dari rumahnya, seolah memberi tanda. Tidak. Ini pasti salah lihat, gumamnya, mundur perlahan, tiba-tiba, angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan di pinggir desa. Daun-daun kering berterbangan, menciptakan suara gemerisik yang menusuk telinga. Bayu merasakan sensasi aneh, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sebuah suara lirih terdengar. Pelan, nyaris seperti bisikan angin. Belum selesai. Bayu terhuyung mundur, jantungnya berdebar begitu keras hingga ia merasa dadanya akan meledak. Cahaya senter bergetar di tangannya saat ia menyorotkan ke arah hutan. Kosong. Hanya pepohonan yang berdiri diam dalam gulita. Namun, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak terlihat. Langkah berat terdengar dari arah hutan. Perlahan, teratur, dan semakin dekat. Tidak. Ini tidak mungkin. Bayu bergumam, setengah berharap bahwa ini hanya imajinasinya, tapi ketika matanya menangkap bayangan tinggi di antara pepohonan, tubuhnya kembali membeku. Mata merah bersinar dalam kegelapan. Napas berat yang familiar terdengar, menusuk kesunyian malam. Bayu tak sanggup bergerak. Ia hanya bisa berdiri di tempat, tubuhnya gemetar hebat. Orang gede masih ada. Masih menunggu. Masih mengawasi. Sebuah kesadaran perlahan merayap ke benaknya. Mungkin makhluk itu tidak pernah pergi. Mungkin perjanjian lama yang telah dilanggar tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu pengorbanan. Mungkin ini baru permulaan. Pagi harinya, Bayu masih terduduk di depan rumah, wajahnya pucat. Sari menghampirinya, ekspresi khawatir terlihat jelas di wajahnya. "Bayu, kamu kenapa?" tanyanya. Bayu mengangkat kepala, matanya kosong. Ia menunjuk ke tanah. Sari mengikuti arah jarinya dan langsung membekap mulutnya. Jejak kaki itu masih ada di sana. Segar. Seolah makhluk itu ingin memastikan Bayu tahu satu hal yang pasti, ini bukan mitos. Ini nyata, dan ia belum selesai.